Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada praktikum hidrologi Laboratorium Geografi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas praktikum topik kedua, yaitu terkait estimasi curah hujan wilayah. Di mana di sini kita akan mencari rata-rata spesial berupa distribusi curah hujan dengan menggunakan dua teknik. Yang pertama menggunakan polygon Thyssen, yang kedua menggunakan isohide dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. Langsung saja di sini tujuan dari praktikum kita di mana mahasiswa dapat menghitung curah hujan menggunakan metode polygon Thyssen, kemudian dapat menghitung curah hujan menggunakan metode isohide, dan yang terakhir menganalisis perbedaan hasil luaran polygon Thyssen dan isohide. Kemudian output dari praktikum kedua ini, topik 2 ini yaitu peta bagaimana curah hujan wilayah DAS yang teman-teman sudah delineasi pada pertemuan sebelumnya. Itu bagaimana kondisi curah hujan wilayahnya dilihat dari metode polygon Thyssen dan metode isohide. Langsung saja, di sini nanti teman-teman download di deskripsi bahan praktikumnya yang berisi SHP batas DAS dari kedua DAS. Kemudian ada data curah hujan berupa data Excel stasiun curah hujan di DAS tersebut. Nah, kemudian langkah pertama, di mana kita akan menginput data curah hujan yang masih berupa data Excel menjadi data SHP, menjadi data save file. Langsung saja di sini kita masuk ke menu file, kemudian add data, kemudian add XY data. Nah, di sini teman-teman bisa klik di sini untuk mencari folder kita. Di sini saya akan cari folder data yang sudah saya download di deskripsi. Nah, di sini ada dua format dan yang saya ingin contohkan yaitu stasiun curah hujan di Popayato. Nah, klik dua kali, kemudian klik lagi add data. Nah, di sini sudah masuk, pastikan X-field-nya sama X, kemudian Y-nya Y, dan koordinat sistemnya yaitu WG 1984. Bisa dicari di geografik dan Word WG 1984. Kita oke kan, kemudian kita oke. Nah, ini data stasiun curah hujannya sudah muncul. Kita ekspor sebagai data. Kemudian klik kanan di sini, data, ekspor data. Kemudian data frame. Sini kita pilih di sini layers. Di sini data frame. Kemudian output fiturnya kita atur menjadi, pilih lokasinya dulu, kita pilih. Nah, outputnya stasiun Popayato SHP. Dan kita save. Oke kan? Yes. Ini sudah ada, dan yang data seunya kita remove saja. Baik, saya coba cek dulu. Oke. Kemudian langkah berikutnya ketika data stasiun curah hujannya sudah terinput menjadi save file, di sini ada data X, Y, dan jumlah curah hujan setiap stasiun. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat polygon Thyssen.
Nah, di sini untuk membuat polygon tisennya kita masuk di Art Toolbox, Analysis Tools, Proximity, dan langsung saja Art Toolbox. Kita cari Analysis Tool, Proximity, Create Tisen Polygon. Nah, untuk data inputnya kita masukkan data curah hujan Popayato. Outputnya kita atur di penyimpanan, lokasi penyimpanan saya. Oke. Nah, di lokasi penyimpanan saya di sini outputnya Tisen SHP. Kita save saja. Kemudian di sini kita pilih all untuk kemudian masuk di environment. Untuk processing extend kita pilih default diganti menjadi Popayato waterset. Maksudnya di sini diganti menjadi SHP kalau misalnya teman-teman punya untuk Atinggola berarti cari yang Atinggola waterset atau SHP dari das Atinggola. Kemudian kita oke-kan dan kita oke running. Kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Langkah berikutnya, jika prosesnya sudah selesai, kita akan memotong polygon tisen sesuai batas administrasi, sesuai batas das yang telah kita delinasi sebelumnya. Oke, jadi ini masih memproses. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, ada yang salah ya. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan dari polygon tisen tadi yang sudah kita running. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita akan memotong, langsung saja masuk di geoprocessing, clip, kemudian kita input feature-nya Tizen, kemudian clip feature-nya yaitu SHP batas dasnya. Kemudian kita turkas, sini kita simpan sebagai Tizen das Popayato. Dan kita save, kemudian kita oke-kan. Tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, masih menunggu hingga prosesnya selesai. Oke, jadi ini sudah terpotong. Untuk tisennya kita hilangkan saja yang ini sebelumnya. Nah, kemudian karena langkah berikutnya di sini yaitu penyesuaian koordinat menjadi 51N, tapi untuk langkah tersebut sekarang SHP kita itu sudah sesuai. Jadi langkah tersebut tidak perlu lagi kita lakukan. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan menghitung luas poligon dan menghitung bobotnya. Nah, yang pertama untuk luas poligon
kita klik kanan, open attribute table. Nah, di sini, oke, ternyata ada beberapa data yang error ya. Oke, saya cek ada datanya yang error. Ini saya coba running kembali dan alhamdulillah datanya normal. Untuk teman-teman sebentar, kalau misalnya pada saat praktikum ada datanya error, silakan di running kembali create vision poligonnya, input ininya, kemudian seperti langkah yang sebelumnya. Nah, ini saya coba klik dulu, seperti langkah tadi. Saya coba klik vision das Popayato. Dan kita okekan. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini merupakan polygon vision yang sudah sesuai dengan data das. Nah, kemudian kita akan menghitung luasan dari setiap poligon. Kita add saja add field, kemudian pilih di sini double, kita bernama luas underscore hektar. Kita okekan, kemudian oke, kita klik di sini, klik kiri, kemudian kita klik kanan, kalkulat geometri, pastikan dia area zona 51N, dan pilih hektar, unitnya hektar. Kita okekan. Nah, ini merupakan luas tiap-tiap poligon vision yang ada. Kita rubah menjadi 2 digit saja komanya, klik kanan, properties, numeric, 6 ini kita ganti jadi 2. Nah, menjadi 2 digit. Nah, kemudian setelah luasnya kita dapatkan, kita akan menghitung bobot setiap poligonnya dengan luas setiap poligon dibagi menjadi dengan total dari curah hujannya. Nah, langsung saja. Di sini kita tambahkan dulu add field bobot TP-nya double. Kemudian sebelumnya kita akan melihat dulu summarisnya, statistik, kanan statistik. Nah, di sini sum totalnya yang kita akan bagi dengan luas wilayah pada perhitungan bobot. Kita blok, copy, kemudian field kalkulator di bobot. Nah, di sini jumlah curah hujan dibagi dengan, dan kita pastikan jumlah sum tadi. Dan kita okekan. Ini merupakan bobotnya, kita rubah menjadi 2 angka di belakang koma. Oke, apply, dan kita oke. Nah, ini merupakan perhitungan bobot dari setiap luasan poligon vision. Coba 4 aja, 4 angka di belakang koma. Oke. Oke. Nah, setelah bobotnya didapatkan, nah kita akan melakukan layout. Kita akan lanjut pada metode berikutnya. Karena perhitungan poligon vision sudah selesai,
sudah seperti ini, di mana di dalamnya sudah terdapat X, Y jumlah curah hujan, luas setiap poligonnya bersama bobotnya. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung jumlah curah hujan berdasarkan metode IDW. Untuk metode polygon Thiessen sudah selesai. Metode berikutnya yaitu menggunakan metode IDW. Kita langsung lanjut ke modul. Nah, untuk IDW dari R-Toolbox Interpolation atau IDW, ITW, atau dengan bisa disebut juga isoheight. Nah, kita langsung saja di sini Spatial Analysis Tool, Interpolation, IDW untuk menghitung isoheight. Input feature-nya yaitu stasiun curah hujan. Kemudian Z value-nya yaitu jumlah curah hujan. Output raster kita setting yaitu isoheight tick save. Kemudian untuk kita masuk di environmental, kita masuk di processing extend, kita pilih atau waterset atau tinggal waterset. Kita oke kan, kemudian kita oke. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah ini hasil IDW-nya muncul, kita akan melakukan pemotongan sesuai batas das. Masuk di geoprocessing, clip, masukkan isoheight, oke, mohon maaf. Untuk fitur clip ini dia hanya untuk SHP, jadi untuk memotongnya kita menggunakan mask. Kita masuk di searching. Di sini kita tulis mask. Dan cari extract by mask. Kemudian input rasternya, kita masukkan isoheight. Dan ini fitur data mask. Masukkan batas dasnya. Dan kita simpan, beri nama isoheight das Payato. Save. Oke kan. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke. Jika selesai, kita hilangkan saja isoheight-nya. Kemudian mari untuk polygon Thiessen-nya kita klik di sini untuk memberikan fitur hollow. Pilih hollow, kita oke kan. Nah, untuk isoheight das Payato ini kita klik kanan, properties. Kita masuk di simbologi. Di sini kita akan merubah warnanya menggunakan classify. Di sini pilih classify. Kita pilih 5 kelas, warnanya dari putih ke biru. Kemudian kita apply, kita oke kan. Nah, ini merupakan sudah dua data estimasi curah hujan menggunakan metode Thiessen yang tandai dengan garis-garis, kemudian dengan metode isoheight menggunakan fitur IDW tadi. Kemudian nanti setelah langkah ini silahkan teman-teman layout sesuai dengan peta contoh yang akan diberikan untuk
layoutnya kurang lebih sama dengan pada video sebelumnya, tinggal teman-teman tambahkan dan teman-teman sesuaikan berdasarkan peta contoh yang diberikan. Nah, sebelum itu, nanti di sini value-nya karena masih banyak koma-komanya, banyak angka di belakang koma, nanti teman-teman edit saja untuk menghilangkan beberapa angka di belakang komanya. Jadi, saya pikir cukup sekian untuk materi kita terkait praktikum 2. Selamat bekerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.